Jadi pengisian dari kiprok ke aki ini terlalu gede Pak, overcharger, sehingga nantinya kalau dipaksakan Pak, selain daripada motor tidak normal, maka akan merusak ke komponen yang lain Pak. Salah satunya aki Pak. Aki akan jadi korban yang pertama Pak ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya Baraya Motor. Baiklah, kali ini di hadapan saya ada sepeda motor Yamaha R15, dimana motor ini punya masalah. Nah, untuk masalahnya kita lihat sama-sama di sini teman-teman. Saat kontak on, nah untuk cahaya silau di sini Pak, karena di sini tuh gelap Pak ya, kalau tidak dinyalakan lampunya gelap. Nah di sini agak silau. Nah kita ulangi untuk masalah di motor ini. Untuk bagian lampu indikator ataupun lampu mil, lampu injeknya di sini berkedip. Kita hitung kedipannya ada berapa kali ya. 1 2 3 4 5 6. Nah di sini di motor ini muncul kedipan sebanyak 4 lambat 6 cepat, disimpulkan menjadi 46 Pak. Dimana untuk di tipe Yamaha, kalau misalkan di sini muncul kedipan 4 lambat 6 cepat, ini menunjukkan bahwa pengisian ataupun kelistrikan di motor tersebut tidak normal ataupun tidak stabil Pak. Entah itu dari akinya yang sudah bermasalah ataupun dari pengisian dari kiprok ke aki tidak normal Pak ya. Nah namun sebelumnya, dimana yang punya motor ketika ininya menyala Pak, yang punya motor mengira bahwa ini permasalahannya ataupun yang bermasalah dikira di bagian injek ataupun dari full pump Pak ya. Oke, yang punya motor menyuruh kepada kita saat melihat lampu milnya menyala terus, melotot terus saat mesin menyala. Kalau mesin belum dinyalakan Pak, ketika saat kontak on ini berkedip. Perlu teman-teman ketahui ya, ketika kontak on untuk di jenis Yamaha, sebelum mesin dinyalakan ini akan berkedip Pak. Nah setelah mesin dinyalakan bunyi ini akan melotot, menyala terus. Nah yang punya motor mengira bahwa permasalahannya ini dari full pump, sehingga yang punya motor menyuruh kepada kita untuk suruh membersihkan bagian full pump. Nah perlu teman-teman pengendara ketahui, pengendara Yamaha ataupun Honda Pak ya, ketika ataupun saat kendaraan kalian mengalami muncul kedipan di bagian lampu mil, ini bukan pertanda bahwa full pump rusak Pak ya. Sekali lagi, kalau urusan full pump yang rusak ataupun bermasalah untuk bagian rotak full pumpnya maksudnya Pak ya, di sini tidak ada tanda Pak. Di sini tidak ada tanda-tanda ataupun kedipan lampu mil ketika full pump rusak. Kalau misalkan full pump rusak, ini tidak ada hubungannya dengan lampu berkedip Pak ya. Dimana kalau misalkan kendaraan kalian mengalami ataupun muncul kedipan lampu mil seperti ini di kendaraan Honda maupun Yamaha, itu salah satu tanda ataupun ciri Pak bahwa kelistrikan di motor kalian ada yang bermasalah Pak. Entah itu dari sensornya yang rusak gitu kan, ataupun dari jalur kabel ada trouble Pak, ada yang putus, sehingga di sini akan muncul kedipan Pak. Kalau misalkan masalahnya dari full pump yang mati ataupun error Pak ya, di sini tidak akan ada reaksi Pak, tidak akan ada pemberitahuan ke lampu mil. Oke, perlu dipahami Pak ya. Jadi ini masalahnya di motor ini. Di sini muncul kedipan 4 lambat 6 cepat, ini menandakan bahwa pengisian Pak, pengisian kelistrikan ataupun baterai ini tidak normal. Beda dengan kalau misalkan muncul kedipan di sini 4 lambat 2 cepat, 42 maksudnya, itu sensor Pak ya, sensor speed kemungkinan tidak berfungsi Pak ya untuk di jenis Yamaha. Oke, paham sampai sini Pak ya. Nah kita lanjut ke permasalahan di motor ini, karena di situ muncul tuh berkedip terus. Ini 46 Pak ya. Nah ini masalah dari pengisian ataupun kelistrikan. Kita cek langkah awal, kita cek dari aki Pak. Kita kontak off kan.
Kita cek dari aki. Bang, cokot itu bang. Tester no koneng kan. Ada ya, Pak? Ntar Pak ambil tester. Nah, kita cek tadi bang, cek aja. Kita cek terlebih dahulu dari aki Pak ya, dengan keadaan kunci kontak off Pak. Kita cek dari tegangan aki, kita arahkan ke DC untuk multinya. Arahkan ke DC 20 volt Pak ya. Jelas deh ini. Multinya jelas deh. Jelas. Nah, akhirnya benang kan. Nah, kita cek tegangan aki saat kontak off Pak ya. Nah, Pak. Di sini pedot Pak ya. Apa pedot? Patah. Tuh. Ketemu tuh. Tuh. Di sini bagian dudukan aki ataupun timahnya Pak. Di sini lepas Pak, tuh. Patah. Namun ini kita biarkan dulu. Ini kita catat Pak ya, bahwa di sini akinya tidak kurang terkoneksi Pak. Nah, lihat untuk di multi di sini saat kontak off ataupun voltase yang dimiliki aki di motor ini ada di angka 12,9 volt, Pak. Anggaplah 13 volt Pak ya. Kita kontak on. Nah, di sini turun hanya beberapa angka Pak ya. Masih di angka 12, namun sangat berkurang dari sebelum kontak on. Sekarang kita double starter. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat sama-sama saat kontak off di awal tadi ini kurang lebih 13 volt Pak ya. Nah, ketika motor kita nyalakan tadi, pengisian di sini di angka melebihi dari ukuran standarnya Pak ya. Dimana untuk pengisian dari kiprok ke aki Pak saat mesin menyala, pengisian dari kiprok menuju ke aki di sini maksimal Pak ya, maksimal angka 14 volt Pak ya. 14 volt kurang lebih. Oke. Namun seperti yang kita lihat saat mesin dinyalakan dan kita tarik tuas gas, kita geber di sini nyampe di angka 18 Pak, 18 volt, bahwa ini menandakan pengisian dari kiprok menuju ke aki ini overcharger Pak ya. Jadi kegedean tegangan Pak. Nah, oke. Jelas Pak ya. Tuh, ini masih kontak off Pak ya. Kita nyalakan kembali. Oke teman-teman, jangan dipaksakan, takut merusak ke komponen yang lain. Nah, seperti yang kita lihat saat ini ditarik gas, voltase yang keluaran ataupun pengisian dari kiprok menuju ke aki ini nyampe angka 18 Pak, dimana untuk angka 18 itu sudah luar daripada standar Pak ya. Pengisian ke kiprok standarnya kurang lebih 14 maksimalnya Pak, namun di sini angka 18 volt ketika gas ditarik. Nah, di bagian gas juga saat kita geber tadi, kita
sampai mentok ditarik ini ngempos Pak, ngempos dan berbet. Oke, jelas Pak ya. Jadi kesimpulannya untuk motor ini Pak, untuk motor ini yang menyebabkan di sini muncul kedipan 46 Pak ya. Kita lihat tuh, di sini muncul kedipan 46, 4 lambat, 6 cepat. Ini masalahnya dari sini Pak. Oke. Ini bisa disimpulkan masalahnya dari kiprok Pak. Sebelah mana kiproknya? Pokoknya dari kiprok Pak ya. Jadi pengisian dari kiprok ke aki ini terlalu gede Pak, overcharger, sehingga nantinya kalau dipaksakan Pak, selain daripada motor tidak normal, maka akan merusak ke komponen yang lain Pak. Salah satunya aki Pak. Aki akan jadi korban yang pertama Pak ketika overcharger Pak ya. Ketika overcharger pengisian berlebihan, aki akan meledak Pak. Nah, di mana sebelumnya motor ini juga sebelumnya ini mati Pak ya, untuk bagian aki mati, sehingga ini menggunakan aki motor yang lain karena motor ini tidak ada engkolan Pak ya. Dimana kalau misalkan aki drop ataupun suak, motor ini mogok. Nah, sehingga yang punya motor menggunakan aki motor yang lain di sini menyala Pak. Namun seperti yang kita lihat di bagian lampu mil di sini berkedip 46 Pak. Setelah kita cek di sini voltasenya di angka sampai 18 volt Pak. Dimana untuk angka 18 volt itu sudah melebihi ukuran dari standarnya Pak. Sehingga kalau dipaksakan aki bisa meledak Pak ya. Bisa saja terjadi juga ke ECU akan rusak Pak. Nah, jadi di sini jangan dipaksakan. Nah, untuk masalahnya pertanyaannya Pak, apakah dari kiprok ataupun dari spool? Oke. Sekarang kita cek dari kiprok Pak. Nah, sebelum kita pelepasan hewan, kita memastikan dulu apakah benar ini pengisian dari kiprok terlalu berlebihan ataukah kemungkinan akinya yang bermasalah Pak. Karena di sini tuh di sini patah Pak, patah tulang akinya Pak ya. Nah, sekarang uji cobanya seperti ini, kita nyalakan. Nah, setelah motor ini menyala, kita lepas kabel yang terkoneksi ke aki. Apakah motor ini akan tetap menyala ataupun mati Pak? Sekarang kita nyalakan. Nah, ini aki saya pegang Pak ya. Coba nyalakan, coba. Nah, ini stasioner Pak ya. Sekarang saya lepas akinya. Tuh, oke. Ketika aki dilepas, maksud saya ketika salah satu kabel yang terkoneksi ke aki, nah ini masanya kita lepas, motor mati Pak. Sekarang kita ulangi untuk memastikan Pak. Nah, kita tempel, tuh di sini nyala, oke. Motor menyala Pak ya. Nah, motor stasioner Pak ya. Ini aki terpasang. Sekarang saya lepas untuk kabel yang terkoneksi aki dan kabel masa. Tuh, oke. Tuh di sini juga mati Pak karena akinya dilepas. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan Pak bahwa pengisian dari kiprok menuju ke aki ini tidak normal Pak ya. Dimana pada umumnya untuk kendaraan jenis R15 ataupun Vixen Pak ya, kalau tidak salah ketika mesin menyala walaupun tanpa aki terpasang di sini seharusnya tidak mati Pak. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa yang menyebabkan motor ini muncul kedipan Pak, kita menduga ini dari kiprok Pak, dari pengisian. Namun ini bukan Vixen Pak ya, ini R15, dimana untuk R15 letak kiprok ada di depan Pak ya. Oke, kita akan cek dulu dari kiprok, apakah benar kiproknya bermasalah. Namun sebelumnya kita akan menggunakan ini dulu Pak ya, menggunakan apa namanya? Nah, elko Pak. Jadi untuk memastikan Pak, karena kita masih mengira-ngira bahwa Pak ya, karena kita agak sedikit lupa. Namun untuk di jenis Vixen Pak, untuk di jenis Vixen ketika mesin menyala walaupun tanpa aki motor bisa menyala Pak. Namun untuk tipe R15 kita lupa Pak. Kita lupa apakah motor ini saat aki dilepas tetap bisa menyala ataukah tidak. Karena kalau misalkan dengan kondisi seperti ini tanpa aki jelas motor tidak bisa menyala Pak ya, karena tidak ada engkolan. Nah, di sini kita akan mencoba menyalakan motor ini menggunakan aki.
Nah, setelah mesin menyala dan aki kita lepas, di sebelumnya ini mati Pak ya. Nah, seperti di tipe motor matic Yamaha Pak, seperti Mio J ataupun Mio yang lainnya, khususnya yang sudah tipe injeksi jenis Yamaha matic, itu tanpa aki terpasang motor tidak bisa menyala Pak ya. Perlu teman-teman ketahui, walaupun di motor tersebut memiliki engkolan misalkan, namun tanpa aki terpasang, tanpa ada aki, walaupun di engkol untuk di jenis Honda Yamaha matic yang injeksi, motor tidak bisa nyala Pak, tidak bisa menyala Pak ya tanpa aki. Nah, kemungkinan motor ini juga tidak bisa menyala gitu kan tanpa aki. Nah, makanya di sini kita akan memastikan terlebih dahulu sebelum kita cek bagian kiprok, kita akan menggunakan elko Pak, dimana elko ini untuk menyalakan kendaraan yang tidak bisa hidup tanpa aki seperti Mio J. Kalau misalkan kita jumper, ini elko, walaupun aki dilepas motor tetap akan bisa menyala Pak, walaupun sebentar. Di sini akan kita coba dulu. Wah, seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba dulu Pak ya, dimana saat mesin menyala. Nah, ini terkoneksi Pak. Saat mesin menyala dan ini kita jumper, nah seperti ini ke plus Pak ya, yang merah ke plus. Nah, ini menggunakan elko Pak, kita lupa ukurannya. Ini tata cara untuk menyalakan tanpa menggunakan aki. Maksudnya ketika mesin menyala, walaupun aki dilepas, kalau menggunakan ini Pak, motor tidak akan mati Pak. Tidak akan mati ya, seperti contohnya Mio J. Pokoknya Mio yang sudah injek, selain daripada Mio M3, kalau misalkan aki dilepas motor tidak bisa menyala Pak ya. Ketika menyala pun ketika aki dilepas motor mati. Namun kalau kita jumper menggunakan ini, walaupun aki dilepas motor akan tetap menyala. Nah, di sini kita akan buktikan terlebih dahulu. Kalau misalkan kita lepas aki menggunakan elko ini tetap menyala, berarti kiprok masih ada pengisian, namun pengisiannya tidak stabil Pak ya gitu. Nah, sekarang kita akan nyalakan. Sebentar Pak ya, agar mengisi terlebih dahulu ke bagian elko. Nanti setelah beberapa detik kita lepas akinya seperti tadi. Kalau misalkan menggunakan ini motor tetap masih mati, berarti pengisiannya sudah benar-benar parut Pak ya, pengisian dari kiprok. Sekarang saya coba lepas untuk ke aki, namun ini masih terkoneksi Pak ya. Oke. Seharusnya dimana kalau misalkan pengisian normal Pak, saat saya menggunakan elko seperti ini, kita jumper, sakit Pak. Kita jumper menggunakan elko, walaupun aki dilepas ketika saat mesin menyala, maksudnya ini seharusnya tidak mati Pak. Namun di sini ini mati, berarti jelas ini permasalahannya pengisian dari kiprok, entah itu dari kiprok atau dari spool, pokoknya ke pengisian ke aki ini tidak normal Pak. Seperti seperti yang sudah kita tunjukkan di awal, bahwa pengisian ketika mesin menyala, kita cek di sini di angka tidak normal Pak ya, overcharging Pak ya. Jadi kelebihan strom, dimana kalau misalkan dipaksa aki meledak Pak. Oke. Untuk lebih jelasnya permasalahan motor ini, kita lepas untuk bagian depan karena kiproknya ada di depan. Kita cek fisik daripada kiprok tersebut Pak. Nanti akan kita coba menggunakan kiprok yang lain, apakah motor ini stabil ke pengisiannya, dan di bagian lampu mil apakah akan hilang keripannya. Oke. Namun untuk melepas bagian kepala motor ini akan kita skip Pak ya, ataupun akan kita percepat, tentunya untuk mengurangi ataupun untuk mempersingkat waktu agar video ini tidak terlalu lama. Oke, kita lepas dulu. Oke teman-teman, untuk kondisi depan bagian penutup kiprok di sini sudah kita buka. Nah, ini fisik daripada kiprok Pak. Untuk kiprok jenis R15, kita coba lepas. Nah, di sini memiliki 2 buah pin ataupun 2 buah kabel. Nah, dimana untuk warna daripada kabel kiprok, yang 2 buah ini warna hitam, warna putih. Yang 2 pin warna putih. Nah, yang ini, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri atas, nah ini putih.
Ini keduanya keluaran langsung dari sepul Pak ya, dari sepul. Nah untuk yang warna hitam biasanya untuk di jenis Yamaha ini masa Pak. Untuk hitam masa, untuk hitam masa. Nah ini untuk yang merah ini pengisian Pak. Maksudnya keluaran ataupun output daripada kiprok mengisi ataupun menyalurkan sebuah kelistrikan DC. Output dari kiprok mengisi ke aki dan terparalel ke semua komponen yang berada di motor. Oke. Nah kita coba lepas, kita lihat terlebih dahulu daripada visi kiprok di motor ini. Mohon maaf ini agak gelap ya karena ini kondisi sudah sangatlah sore. Ini kurang lebih hampir jam 6 Pak ya, jam 6 sore. Jadi kalau misalkan pencahayaannya ataupun gambarnya kurang bagus, ini karena waktunya sudah sore Pak. Nah untuk di bagian kiprok di sini tidak ada tanda-tanda meledak Pak ya, ataupun bocor. Biasanya di sini seringkali terjadi meleleh kalau misalkan kiprok bermasalah. Namun di kiprok ini untuk dilihat dari fisik ini aman-aman saja Pak. Kalau ini mah sepertinya emang dari bawaannya Pak ya. Ini agak benjol-benjol Pak tuh. Oke. Coba saya cek dulu untuk bagian kedua keluaran daripada sepul. Apakah mengeluarkan tegangan maksudnya? Kita nyalakan tanpa kiprok Pak ya, tanpa kiprok terpasang. Ini motor bisa menyala Pak. Walaupun kiprok tidak terpasang, ini kita nyalakan bisa menyala karena masih menggunakan tegangan dari aki Pak ya. Tuh, oke, nyala. Ini kondisi menyala Pak ya. Nah, coba saya cek kedua warna kabel yang dari sepul. Dimana untuk cara pengecekan sepul tipe full web, jadi jangan kita koneksikan test pen-nya atau ball hamlet-nya jangan dikoneksikan ke masa Pak ataupun ke rangka Pak ya, dimana harus kita jumper menggunakan ball hamlet untuk kedua kabel yang keluaran dari sepul tersebut, karena untuk sepul tipe full web ini tidak terkoneksi ataupun tidak terhubung ke ground Pak ya, atau ke masa. Jadi untuk pengecekannya kita jumper seperti tadi kedua kabel keluaran dari sepul. Kalau misalkan di situ menyala berarti sepul aman Pak ya. Seperti yang sudah kita lihat sama-sama bahwa saat kita pengecekan tadi menggunakan test pen sepul aman Pak ya, menyala. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba menggunakan kiprok yang lain Pak ya. Kita akan menggunakan kiprok yang lain karena kita tidak mempunyai kiprok jenis R15. Kita akan menggunakan kiprok Tiger Pak. Di mana untuk kiprok Tiger sama karena kiprok tipe untuk sepul full web Pak ya. Namun kiprok Tiger beda dari soketnya Pak ya. Namun untuk jalurnya nanti kita sesuaikan dengan jalur yang dimiliki oleh kiprok Tiger. Kalau misalkan kita ganti dengan kiprok Tiger, motor saat kita gas tadi ngempos ataupun berbet dan dicek menggunakan multi juga, dimana voltase yang dikeluaran daripada kiprok ataupun pengisian voltasenya overcharger Pak ya, overcharging kegedean. Nah nanti kalau kita sudah menggunakan ataupun mencoba menggunakan kiprok Tiger, nanti kita cek ulang dari voltasenya apakah standar normal. Kalau misalkan normal berarti peak,
jelas permasalahannya dari kiprok. Kalau misalkan kita ganti kiprok yang lain masih tetap tegangannya tinggi, berarti ada masalah dari spool Pak ya. Oke, karena ini kiprok tipe R15 sangatlah beda Pak untuk bagian soketnya dengan kiprok Tiger, dimana kiprok Tiger memiliki 6 buah pin Pak ya, kalau tidak salah 6 buah pin, 3 atas 3 bawah, namun di sini hanya 4 Pak. Ini soketnya sama dengan kiprok Vixen Pak, namun beda bentuk Pak ya, beda jalur juga. Oke, akan kita coba menggunakan kiprok Tiger, namun sebelumnya akan kita rubah dulu, akan kita paralel menggunakan soket daripada kepunyaan kiprok Tiger, kita paralel, kita sambung ke sini Pak. Kalau misalkan menyala, kemungkinan karena kita tidak punya stok kiprok R15, kita akan mencoba menggunakan kiprok Tiger, namun sebelumnya kita akan konfirmasi kepada yang punya motor terlebih dahulu. Kalau misalkan setuju yang punya motor menggunakan kiprok yang lain, contohnya kiprok Tiger, kita akan kita rapihkan gitu kan, maksudnya dari penyambungan kabelnya nanti. Kalau misalkan yang punya motor tetap ingin menggunakan kiprok bawaan, kita akan cari dulu di bengkel-bengkel lain Pak ya, semoga menemukan kiprok model seperti ini. Oke, ini akan kita coba sambung untuk daripada soket kiprok Tiger. Kita ambil Pak ya. Ini mohon maaf agak gelap Pak, karena ini sudah mulai maghrib Pak ya. Karena ini kita sedang membuat konten maksudnya Pak, jadi nanggung Pak ya. Nah, oh lupa Pak, kita ambil kiproknya terlebih dahulu. Nah, ini kiprok Tiger Pak, karena kita cari yang sudah dikupas. Nah, oke, ini kiprok Tiger Pak ya. Ini kiprok Tiger. Tuh, dimana untuk tipe kiprok Tiger tuh pinnya ada 5 Pak ya. Jadi bentuk soketnya beda dengan soket kiprok R15. Kita cari soketnya dulu. Dimana soketnya Pak? Soket saya lupa untuk penaruhan soket. Ini soket masih ada Pak, namun kita lupa nyimpennya di mana. Bang gini Pak, kalau buru-buru mah gini, kadang ada di depan tidak kelihatan Pak. Nah ini Pak, padahal di depan Pak, di depan mata ini tidak kelihatan Pak tuh, karena kondisi sudah mau maghrib Pak. Nah, ntar kita tata kameranya Pak. Nah, ini soket kepunyaan Tiger, NMAX, CBR, ini sama Pak, dari bentuk soket namun beda jalur Pak. Nah, di sini memiliki 5 buah Pak ya. Nah, kita pasang ke kiprok Tigernya. Nah, ini kiprok Tiger Pak, fisik daripada kiprok Tiger. Kita pasang pinnya Pak ya. Nah, oke. Ini untuk jalurnya tinggal kita pasang. Nah, untuk jalur kiprok Tiger Pak. Nah, ini yang warna kuning sebelah kanan dan sebelah kiri paling bawah, keduanya ini terkoneksi ataupun kita sambung keluaran daripada spool Pak ya, spool full wave gitu kan, karena spool full wave memiliki ataupun mengeluarkan 2 buah kabel seperti di kendaraan tadi, kendaraan R15. Nah, untuk yang merah ini outputnya Pak ya. Nah, yang hijau ini masa, yang tengah ini biarkan Pak, tidak akan kita gunakan. Enak Bang, enak. Oke teman-teman, karena ini kondisinya sudah hampir maghrib Pak, kemungkinan videonya akan kita lanjut besok pagi. Tuh, setelah kita lihat dari jam di HP, tuh jam 17.58 menunjukkan jam 17.58, dimana untuk jam 17.58 ini hampir jam 6 Pak, kurang 2 menit. Oke, kemungkinan videonya akan kita lanjut besok karena ini waktunya sudah tidak memungkinkan.
ataupun kita lanjut nanti di video berikutnya. Kalau misalkan durasi video ini terlalu lama, akan kita pisahkan untuk lanjutannya, untuk melanjutkan permasalahan di motor ini. Kalau misalkan durasinya tidak terlalu lama Pak, kemungkinan akan kita gabungkan. Oke. Mungkin sampai di sini dulu karena kondisinya sudah mau maghrib. Selamat siang dan terima kasih. Saya Bare Motor izin pamit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Bye.